Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat memperingati Jumat Agung bagi kita semua. Biarlah kiranya di momen yang spesial ini kita boleh benar-benar merenungkan, menghayati bahwa setiap kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Karya Kristus yang mati bagi setiap kita menyadarkan setiap kita bahwa kita bukan hanya dikasihi, tapi kita berharga di mata Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih buat kesempatan yang luar biasa yang diberikan kepada saya untuk saya boleh melayani di tempat ini. Ini kali pertama dan saya yakin bahwa ini bukan kali pertama dan terakhir. Masih ada lagi undangan-undangan yang lain, insya Allah. Haleluya. Jadi terima kasih Pak Gembala, Pak Juari, terima kasih Pak Swilam. Dan ada kata pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Semakin dikenal makin disayang. Jadi nama saya Robson. Kalau lihat wajahnya kayak orang barat ya. Batak rantau maksudnya. Jadi saya tinggal di Jakarta, di Kelapa Gading. Dan pelayanan di GBI Grea di Kelapa Gading. Sekali lagi terima kasih banyak buat kesempatan ini. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan bahwa Yesus yang tersalib ya membuktikan kasih yang sempurna bagi setiap kita. Kita semua bangga punya Tuhan seperti Yesus, amin. Kita bangga. Dan keputusan terbaik yang pernah kita ambil dalam hidup kita adalah ketika kita memilih Yesus. Keputusan terbaik yang pernah kita ambil selama kita hidup adalah ketika kita memilih Yesus. So, sekali Yesus tetap Yesus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetaplah Yesus yang menjadi pilihan kita. Amin. Dan kita tidak tergoncangkan, kita tidak tergoyahkan karena kita tahu tidak ada pilihan yang lebih baik selain Yesus. Kenapa tidak ada pilihan yang lebih baik selain Tuhan Yesus? Karena tidak ada pribadi yang membuat hidup kita lebih baik selain Tuhan Yesus. Itu yang membuat kita bangga dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan kita tahu bahwa pengorbanan Tuhan Yesuslah yang membuat kehidupan kita jadi dilayakkan. Kita adalah orang-orang yang tidak layak, tetapi oleh karena kasih karunia-Nya kita boleh dilayakkan. Efesus 2 ayat 8 dan 9, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Jadi gak ada orang yang bisa memegahkan diri karena semata-mata semuanya karena kasih karunia Tuhan. Bahkan hidup pun kita sampai hari ini itu karena kasih karunia Tuhan. Karena kemurahan Tuhan. Dan kita bersyukur Tuhan kita bukan hanya baik tapi setia. Kenapa kita bersyukur ya? Kepada Tuhan yang bukan hanya baik tapi setia karena kita butuh kebaikan Tuhan setiap hari. Dan sampai hari ini sekali lagi kita bisa ada karena kebaikan Tuhan. Amin. Siapa yang percaya bahwa Tuhan itu baik? Siapa yang tetap percaya bahwa Tuhan itu baik meskipun masalah kita belum selesai? Siapa yang tetap percaya bahwa Tuhan itu baik meskipun kita belum ditolong oleh Tuhan? Cius. Apa tuh maksudnya? Udah gak mampu lagi angkat tangan. Iya kan? Orang Kristen sejati dapat berkata kepada Tuhan. Iya kan? Diberkati atau tidak diberkati, disembuhkan atau tidak disembuhkan, aku tetap akan mengiring Yesus sampai selama-lamanya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Iya kan? Karena kita tahu bahwa Tuhan kita itu dahsyat kasih-Nya. Karena dahsyat kasih-Nya, sempurna kasih-Nya, dan salib Kristus adalah bukti kasih yang sempurna, maka kita menyadari, kita merenungkan, dan kita mau tunjukkan kepada Tuhan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tidak akan mengubah cinta kita, kesetiaan kita pada Tuhan. Jesus is the best for us. Yesus itu adalah pilihan terbaik, yang terbaik bagi setiap kita. And Christ is enough for us. Yesus itu cukup bagi setiap kita. We are plus Jesus. We become everything. Ya kan, bersama dengan Yesus kita menjadi segala-galanya. Tapi when you lose Christ, you lose everything. Karena apa? Karena segala-galanya itu berasal daripada Tuhan. Untuk itu kita perlu menggantungkan kehidupan kita setiap hari kepada Tuhan. Amin. Karena kita tahu kita tidak bisa hidup tanpa uang. Ya. Tanpa apa? Yang benar, nama Tuhan. Kita gak bisa hidup tanpa? Bisa gak kita tetap suka cita walaupun gak ada uang? Berat kan? Nah kan? Itu masalahnya. Alkitab menunjukkan banyak sekali ya pengalaman, secara khusus pengalaman bangsa Israel. Yang meskipun ketika mereka di padang gurun gak ada apa-apa, boro-boro uang, apapun gak ada, makanan gak ada, air gak ada, lembah bayang maut lah kalau mau digambarkan.
padang gurun pada waktu itu. Dan berapa tahun mereka di padang gurun? Bukan 40 hari, 40 tahun. Bukan 4 hari, bukan 1 hari, 40 tahun, Pak. Ya kan, tersiksa kali, gersang, semuanya enggak ada. Enggak ada apapun. Minuman enggak ada, makanan enggak ada, apapun enggak ada. Kira-kira kita di kondisi seperti itu menggerutu enggak? Itu satu kehidupan yang sangat berat. Enggak ada apa-apa. Tapi mengapa mereka bisa hidup meskipun enggak ada apa-apa? Karena mereka berjalan bersama dengan Tuhan yang hidup. So kehidupan kita itu enggak bisa karena Tuhan, tanpa Tuhan. Kalau tanpa yang lainnya kita masih bisa hidup enggak? Masih kalau kita bergantung sama Tuhan. So yang menjadi pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah apakah kita sungguh-sungguh bergantung sama Tuhan? Bahkan sebesar apapun masalah kita, kalau kita gantungkan semua sama Tuhan, semuanya akan baik-baik saja. Amin. Everything is gonna be alright. Jadi kan bersama dengan Tuhan, semuanya akan baik-baik saja. Tapi yang penting adalah respon kita. Bagaimana kita menunjukkan kesetiaan kita, cinta kita pada Tuhan. Coba kunci C, Bang. Saya tuh suka lagu-lagu zaman dulu, enak-enak. Kunci C. Lagu ini sering dinyanyikan sama gereja-gereja Pentakosta waktu miskin-miskinnya. Kalau sekarang udah kaya-kaya, jadi jarang dinyanyikan. Padahal lagu ini luar biasa. C. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iri Yesus hanya sebentar saja. Apa? Yang benar. Sampai selama-lamanya atau hanya sebentar saja? Kalau kita lagi diberkati, kita happy, senang, ya kan? Hidup terasa kayaknya nggak ada beban, lagi diberkati, semua juga bisa begitu, happy, bersyukur, makasih Tuhan Yesus, semua bisa begitu. Tapi waktu lagi hidup kita nggak baik, ya kan? Pergumulan lagi banyak-banyaknya. Bisa nggak tetap kita bersyukur sama Tuhan? Harusnya bisa dong. Iya kan? Harusnya bisa, meskipun tidak mudah. Tapi apa alasan utama kita untuk tetap bersyukur meskipun hidup kita lagi tidak baik-baik saja? Karena kita tahu Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Yes. Amin. Dan Dia layak dan dapat diandalkan dalam segala keadaan. Dan tujuan kita percaya Yesus bukan supaya tidak ada masalah, tapi supaya kita kuat dalam menghadapi masalah. Amin? Iya dong. Kalau kita percaya Yesus tujuannya supaya gak ada masalah, salah alamat palsu, ayu ting-ting. Iya kan? Tujuan kita percaya Yesus supaya kita kuat dalam menghadapi masalah. And we have to show to the world. Kita harus tunjukkan kepada dunia bahwa kita berbeda. Sekalipun banyak masalah kita, tidak akan gampang kita jatuh atau menjadi goyah. Karena kita tahu kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Seorang pemenang bukanlah seorang yang tidak pernah kalah. Seorang pemenang adalah seorang yang tidak pernah menyerah. Tidak gampang menyerah, tidak gampang putus asa. Amin. Amin. Dan apa alasan terbaik untuk kita gak gampang menyerah? Karena kita tahu Tuhan sudah menyelesaikan semua pertandingan. Apa yang membuat kita percaya bahwa Tuhan mengerti penderitaan kita dan sudah tepat untuk kita menyerahkan penderitaan kita kepada Tuhan, kepada Tuhan Yesus, karena Dia bukan hanya Maha Tahu, tapi Dia merasakan apa yang kita rasakan, dan Dia bahkan bukan hanya merasakan apa yang kita rasakan, Dia menang atas semua penderitaan yang ada, sehingga layak untuk kita serahkan seluruh penderitaan kita karena Dia sangat tahu dan peduli dengan penderitaan kita. Yang setuju katakan amin. Amen. Jadi karya salib Kristus itu adalah sesuatu yang powerful. Siapa yang bangga punya Tuhan yang tersalib? Kok nggak ada yang angkat tangan? Bagi dunia dikesankan bahwa salib itu adalah satu kehinaan, satu kebodohan. 1 Korintus pasal yang pertama ayat 18 sampai 23. Jadi dikesankan itu sebagai satu kehinaan. Bahkan pada waktu itu di abad awal, berita tentang salib itu nggak digambarkan sebagai satu kabar bahagia, satu kabar baik, tetapi satu kebodohan. Makanya dianggap orang-orang Kristen itu bodoh karena percaya dan menggantungkan keselamatan atau kebahagiaannya pada Yesus yang mati, pada Yesus yang tersalib. Bagi dunia itu sebagai sebuah kebodohan, tapi tidak bagi kita. Justru salib adalah hikmat dan kekuatan Allah. Kenapa salib adalah hikmat dan kekuatan Allah? Karena justru keselamatan datang dari Yesus yang tersalib. Kalau Yesus tidak mati,
Bagaimana mungkin kita bisa selamat? Pertanyaannya, kenapa Yesus mati? Karena kita berdosa. Katakan kiri kanannya, kamu adalah orang berdosa. Jangan malu-malu. Semua kita orang berdosa, Pak. Apa kamu aja? Aku sih enggak. Kita semua orang berdosa, Pak. Bedanya adalah kita bersyukur bahwa kita semua mendapatkan kesempatan yang sama, dipulihkan oleh Tuhan karena besarnya kasih karunia-Nya. Sebesar apapun kesalahan dan dosa kita, kasih karunia Tuhan jauh lebih besar. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Iya, sebesar apapun. Jadi jangan berpikir bahwa Tuhan tidak menerima kita karena aku terlalu jahat kayaknya Pak Pendeta. Kayaknya gak layak aku diterima oleh Tuhan. Kayaknya Tuhan masih terima kita gak ya? Aku ini jahat kali loh Pak Pendeta. Iya, ketahuan dari bibirnya kelihatan. Gak usah diterangkan. Sebesar-besar kesalahan kita, kasih karunia Tuhan jauh lebih besar. Amin. Coba kunci C lagi, kunci C. Bapak Ibu pernah dengar nama John Newton? Pernah dengar nama John Newton? Nggak pernah dengar. Terus Bapak Ibu dengar nama siapa? Pendeta Johari. Kalau Bapak Ibu nggak kenal, memang keterlaluan. Ya, John Newton itu mungkin kita nggak tahu siapa, nggak tahu backgroundnya, tapi kita pasti tahu lagunya karena lagunya sangat mendunia. Coba kunci C. Tahu lagu ini? Meragam-ragam doang gosita-sita di hitam manusia. Tahu lagi itu? Tahu? Itu bukan lagu ciptaannya. Coba. Lagunya ini. Amazing grace, how sweet the sound that saved the wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Oh, I was blind, but now I see. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amazing grace. Jadi sungguh anugerah Tuhanlah yang melayakkan setiap kita. Bukan karena apa yang kita perbuat yang membuat Tuhan jadi mengasihi kita. Enggak. Bahkan Alkitab mengatakan Roma 5 ayat 8 dan 10. Waktu kita menjadi seteru, waktu kita berdosa, Tuhan telah menerima kita. Jadi bukan karena ada sesuatu yang kita lakukan yang membuat Tuhan menerima kita. Tapi karena memang kasih-Nya yang begitu besar bagi setiap kita. Amin. Waduh itu dahsyat, itu hebat. Benar hebat. Karena kalau bergantung pada apa yang kita perbuat, maaf. Kita semua adalah orang brengsek. Kita adalah orang jahat. Kita adalah orang bejat. Tapi Tuhan mau menerima kita loh. Itu hebat, itu gak terbayangkan loh. Aduh, makanya kita bersyukur sekali punya Tuhan seperti Yesus. Siapa yang bangga punya Tuhan seperti Yesus? Dahsyat memang jemaat GSJN ini. Berikan tepuk tangan dulu sama Tuhan lah. Luar biasa. Gak sedikit orang ya menaruh keberhargaan hidupnya karena barang-barang yang dia kenakan. Makin mahal barang-barang branded yang dia pakai, makin dimandang dirinya berharga. Kalau orang seperti ini ya ketika mandi gak berharga dia karena gak pakai apa-apa. Yang membuat kita berharga bukan karena apa yang kita kenakan, apa yang kita lakukan, tapi apa yang Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu di Kalvari. Karena apa? Karena pada hakikatnya kita adalah orang-orang berdosa yang kepastiannya cuma satu, binasa. Dan kita bukan hanya sekedar pasti binasa, tapi kita gak bisa melakukan apapun untuk mengubah nasib kita. Apapun. Perbuatan baik Pak Pendeta, perbuatan baik kita gak bisa mengubah nasib kita, Ferguson. Hah? Iya. Kalau orang seberang bilang selamat itu karena perbuatan. Perbuatan baik seperti apa yang menyelamatkan? Berapa banyak perbuatan baik yang perlu kita lakukan untuk selamat? Kalau boleh jujur nih ya, katanya ditimbang-timbang. Nanti kalau perbuatan baik lebih besar masuk surga. Kalau perbuatan jahat lebih besar masuk neraka. Kalau kita boleh jujur nih ya, selama kita hidup mana lebih banyak? Perbuatan baik atau perbuatan jahat? Jujur. Jangan baik. Baik. Apa baik. Mana lebih banyak? Perbuatan jahat, Bang. Kalau begitu semua kita pasti binasa, pasti masuk neraka. Nah, kan aneh kalau kita masih tetap menggantungkan keselamatan kita pada perbuatan kita. Kan aneh. Jadi keselamatan itu adalah usaha Allah. Hanya karena anugerah. Makanya saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Martin Luther. Sola fide, sola scriptura, sola gratia, sola ria. Itu restoran terakhir, restoran. Sorry. Soli Deo Gloria, solus Christus. Karena kasih karunia Tuhan. Karena Kristus, karena karya Kristus yang tersalib.
kita boleh diselamatkan. Jadi kalau kita lihat Kejadian 2 ya, ini kan cerita Alkitab kan. Kalau kita mau runut dari awalnya, Kejadian 2. Tuhan kasih tahu apa? Jangan makan buah itu. Pada waktu kamu makannya kamu mati. Kejadian 3. Lalu manusia melanggar, Adam dan Hawa melanggar, tidak taat. Makan buah itu. Tapi ya kalau seandainya ya, Adam dan Hawa itu orang Batak, enggak ada dalam dosa kita. Karena bukan buahnya yang dimakan, ularnya yang dimakan. Nah menarik, kalau Bapak Ibu pernah dengar pertanyaan seperti ini ya, atau mungkin pernah bertanya-tanya, kenapa ya Tuhan harus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita? Kenapa ya Tuhan menyelamatkan kita harus dengan cara mati, digantungkan di salib? Kenapa ya? Dan bagaimana dengan tuduhan-tuduhan yang ada, Yesus itu tidak mati hanya pingsan. Bukan Yesus yang dibunuh tapi yang diserupakan. Yudas namanya. Iya, sekarang ini kan lagi viral itu kasus-kasus spirit Yudas, iya kan, menyangkal atau mengkhianati Tuhan Yesus, kayak Richard Liur Ben Onsu. Kita nggak rugi, yang rugi dia, kita sih nggak rugi. Rugi apa kita? Kita nggak usah kita ledek-ledek lah. Yudas lagi live, dia kan lagi live, lagi jual produk skincare lah. Yudas, ya Allah jahat amat sih orang Kristen. Nggak usah begitu. Pokoknya kita harus tahu bahwa mereka yang rugi, bukan kita. Apalagi Yesus. Yesus ruginya dari mana Tuhan Yesus? Dia yang rugi. Halo? Iya kan? Karena kita tahu bukan bermaksud untuk menghakimi, ujung hidup mereka adalah kebinasaan. Kalau kita lihat Alkitab jelas, dalam Yesus ada kepastian. Kalau Tuhan Yesus tidak turun ke dunia, mungkin gak kita selamat? Alkitab, para rasul, bahkan Tuhan Yesus sendiri mengarahkan kita untuk selamat dengan percaya kepada siapa? Yesus berkata, Yohanes 14 ayat 6, I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father except by me. Agak-agak bahasa Inggris sedikit ya, biar keren. Padahal udah 5 bulan saya hafal ini. Udah 5 bulan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Allah Bapa kalau tidak melalui aku. Kisah Rasul 4 ayat 12. Ya. Apa dikatakan di sana? Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Yohanes 8 ayat 24, Yesus berkata begini. Kalau kamu tidak percaya akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Kalau Yesus bukan Allah, kalau kita menyangkal Dia, kita nggak perlu mati. Tapi karena Dia Allah lah, coba kita menyangkal Dia, kita pasti binasa, kita pasti mati. Jadi orang-orang yang menyangkal Yesus, itu udah pasti binasa lah. Ya kan? Udah gak usah diragukan lagi, no debate. Kalau kata zaman sekarang, no debate. Which is literally, no debate. Iya. Matius 10 ayat 33. Kalau kamu menyangkal aku di hadapan anak manusia, di hadapan manusia, aku juga akan menyangkal kamu di hadapan Bapakku. Jelas. Jadi kalau kita mau masuk surga, terus bukan Yesus jalannya, salah alamat, ayu ting alamat palsu. Begitu Bambang. Iya kan? Hanya pribadi yang dari surga yang bisa membawa kita ke surga. Amin. Hanya pribadi yang dari surga yang membawa kita ke surga. Siapa yang percaya kalau hari ini dipanggil Tuhan pasti masuk surga? Siapa yang hari ini mau masuk surga? Yang pertama kenapa banyak kali angkat tangan? Itu harusnya sinkron. Yang kedua semua turun tangan. Belum Pak Pendeta. Kontrakan belum bayar. Masih banyak tanggung jawab. Belum nikah Pak Pendeta. Aduh. Jadi di dalam Kristus ada kepastian. Kalaupun hari ini kita dipanggil Tuhan, kita tahu kita pergi kemana. Amin. Kemana kita pergi? Yang benar cukup. Sebelum kita mati, sebelum kita ke surga sebenarnya, sebelum kita ke surga, pada umumnya para teolog itu memandang kita akan pergi ke Taman Firdaus. Ya kan? Ke Firdaus atau pangkuan Abraham, Lukas pasal yang ke-16. Ya, tapi kalau kita percaya Yesus. Tapi kalau nggak percaya Yesus itu bukan Taman Firdaus, Taman Lawang. Iya. Aduh. Jadi jelas sekali ya. Kalau bagi kita, Yesus itu adalah satu-satunya jalan. Tidak ada jalan lain.
di luar Yesus untuk kita memperoleh keselamatan. Jadi kenapa harus Allah datang ke dunia? Karena kita tahu hanya Allah yang bisa menyelamatkan. Nah, kalau kita lihat Kejadian 3, ya, Kejadian 3 ayat 7 atau ayat 14, ketika manusia dalam dosa, hal yang pertama sekali disadari oleh manusia adalah dirinya telanjang. Lalu membuat pakaian dari cawat pohon, ya jengkol betul. Pohon ara, ya kan? Lalu Tuhan membuat pakaian lain, ayat 21. Tuhan membuat pakaian lain dari kulit binatang. Itu ada maksudnya, ada makna simbolik di balik tindakan Allah itu. Maksudnya begini, karena kejatuhan manusia dalam dosa, ada yang dikorbankan. Yang dikorbankan itu binatang yang tidak bersalah. Dalam bahasa Ibrani, kata penebusan yang dipakai itu kapar. Kapar ya, bukan terkapar. Kalau terkapar itu adalah seorang pria udah menikah tapi masih melihat foto mantan tapi istri di belakang. Itu terkapar. Itu langsung terkapar. Selesai. Itu nggak tunggu lama. Masih lihat foto mantan. Jadi kapar itu artinya penebusan atau menutupi lebih tepatnya. Jadi Allah menutupi dosa manusia dengan menggunakan binatang yang tidak berdosa. Dan ini sebuah tindakan simbolik yang merujuk kepada siapa? Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 29, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Wow, it's so amazing. Jadi kita bisa lihat ya, paralelismenya itu begitu luar biasa, begitu ketat. Apalagi kalau kita melihat ya, penggenapan dari nubuatan-nubuatan perjanjian lama dengan sempurna terjadi pada Yesus. Banyak sekali nubuatan yang tidak ada satupun yang meleset, semua tergenapi. Yesus ya tidak jadi dipatahkan kakinya. Bilangan pasal 9 ayat 12, kalau bisa ditampilkan ayatnya boleh. Bilangan 9 ayat 12, Keluaran pasal 12 ayat 46, Zakaria pasal 12 ayat yang ke-10. Ya. Atau Yohanes pasal yang ke-19. Itu luar biasa. Nubuatan-nubuatan itu disampaikan dan semuanya tergenapi dengan sempurna. Jubahnya diundi. Ya kan, dia diolok-olok, rupanya enggak lagi seperti manusia. Karena dia begitu dengan hebatnya dihajar, ya kan? Waktu itu dia dicambuk oleh algojo-algojo. Yang cambuk itu algojo-algojo, yang notabene badannya besar-besar. Romawi pada waktu itu terkenal dengan kemiliterannya, pasukan-pasukannya yang hebat. Ya, mereka itu sangat berkuasa. Ya, itu tentara-tentaranya, serdadu-serdadunya itu betul-betul badannya bagus, ya kan. Kalau soal berkelahi, nggak ada yang bisa lawan pada waktu itu. Mereka sungguh luar biasa. Nah, waktu itu Yesus dicambuk, ya. Cambuk itu terbuat dari apa? Dari cemeti, ya, yang terdiri dari beberapa helai kulit yang ujungnya itu diikatkan apa? Benda-benda tajam seperti batu karang, ya kan, tulang domba atau paku dan lain-lainnya. Barang-barang yang tajam diikatkan pada ujungnya. Biasanya ada 3 helai. Bayangkan setiap kali Yesus dicambuk itu dagingnya tertarik. Pak! Makanya Yesaya 53 menggambarkan sampai rupanya pun sebagai manusia udah gak terlihat lagi. Karena saking mengerikannya penderitaan fisik yang dialami oleh Tuhan Yesus. Makanya ketika Injil berkata, ya, Yesus itu cepat sekali kematiannya. Biasanya hukum salib diberikan kepada seorang untuk membuat penderitaannya lama. Dia mati dengan cara tersiksa. Tapi pada waktu itu Yesus cepat dia mati. Loh, pertanyaannya kenapa? Apakah benar tuduhan yang mengatakan dia hanya pingsan? Enggak. Untuk orang-orang yang tidak setuju, ya kan, lalu bilang nggak percaya karena Yesus itu hanya pingsan, nggak mati. Jawabannya sederhana, gini aja, nggak usah jawab pintar-pintar, bodoh-bodoh aja. Kamu mau disalib? Udah gitu aja. Karena kalau dikasih paham nggak paham-paham, nggak terima masalahnya. Begini Bambang. Jadi bayangin ya, itu kan dicambuk tuh, pak, kita nggak tahu kemana aja arahnya. Tapi intinya waktu dicambuk, pak, itu kan 3 helai itu biasanya pada umumnya. Itu dagingnya itu tertarik. Bahkan kita nggak tahu arahnya, bisa ke badan, bisa ke kepala, bisa ke muka. Bayangkan, mengerikan sekali, ekstrim sekali itu. Dan yang mukul sekali lagi algojo, ya, bukan manusia setengah jadi. Ya kan, yuk cambuk yuk, 1, lagi, 2, aduh, dari depan, 3, nggak ada gitu Pak. Itu benar-benar algojo yang badannya itu, badannya bagus banget, ya kan, dipukul dan sebagainya macamnya, udah sangat tersiksa. Yesus sudah kehabisan banyak darah sebelum pada akhirnya dia disalibkan. Bahkan mengangkat salibnya pun dia tidak mampu, harus dibantu oleh siapa? Simon dari? Ya, Siantar betul. Dari mana?
Oh Kirene, ya sorry. Dari Kirene. Karena dia udah gak sanggup lagi, udah habis-habisan, udah kehabisan banyak darah. Sehingga gak heran waktu dia disalibkan, ya udah cepat matinya. Tapi bagaimana Pak Pendeta, belum memuaskan, kayaknya dia memang betul-betul pingsan. Begini lagi, waktu dia disalibkan, tangannya itu kan dipakukan, kakinya dipakukan. Jadi sengaja digantung, supaya benar-benar tersiksa. Jadi kalau dia digantung begitu, misalnya capek, itu makin terkoyak, kakinya makin terkoyak, makin parah. Jadi dia harus naikkan lagi, tersiksa lagi dan sebagainya macamnya. Lalu hukuman yang lazim yang diberikan kepada seorang yang tersalib, itu kakinya dipatahkan. Kaki Yesus dipatahkan enggak? Coba tadi. Keluaran pasal 12 ayat 46. Nah, Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Bilangan 9 ayat 12. Janganlah mereka meninggalkan sebagian daripadanya sampai pagi. Dan satu tulang pun tidak boleh dipatahkan mereka. Tergenapi enggak? Kaki Yesus dipatahkan enggak? Enggak dipatahkan. Tapi untuk memastikan bahwa dia benar-benar mati, lambungnya ditusuk. Zakaria pasal 12 ayat yang ke-10. Ini salah satu cara untuk kita mengagumi Alkitab sebagai firman Allah. Karena semua nubuatan itu dengan sempurna tergenapi. Jubahnya diundi, dia diolok-olok, dia dimahkotai duri. Semuanya itu tergenapi dengan sempurna loh. Zakaria 12 ayat 10. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Nanti di Yohanes 19 ditegaskan di sana bahwa Yesus itu ditikam. Jadi Yesus tidak dipatahkan kakinya, tapi dia ditikam. Kaki dan tangannya itu ditusuk dengan paku. Tahu nggak besarnya paku, panjang paku sepanjang apa? 12,5 sampai 17,5 cm. Bayangin, itu panjang yang bukan main, sampai tembus ke belakang tangannya. Itu sangat tersiksa. Jadi Yesus benar-benar mati ketika di kayu salib. Karena sudah kehabisan banyak darah, gak heran kalau dia pada akhirnya mati dengan cepat. Jadi udah banyak sekali ya nubuatan yang disampaikan terkait dengan penyaliban bahkan kebangkitan Tuhan Yesus, dan semuanya tergenapi dengan begitu sempurna. Ini membuat kita semua kagum dengan firman Tuhan. Benar-benar firman Tuhan itu penuh dengan kuasa. Benar-benar firman Tuhan itu ajaib. Benar-benar firman Tuhan itu luar biasa. Untuk itu jelaslah Alkitab berkata, if you know the truth will set up you free. Yohanes 8 ayat 32 dan 36. Yohanes 8 ayat 32 dan 36. Dan kamu akan mengerti kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Lalu kebenaran seperti apa yang memerdekakan? Ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi siapa yang memerdekakan kita? Siapa yang memerdekakan kita? Yesus Kristus. Nah, apakah ada nubuatan tentang kebangkitan Tuhan Yesus? Oh banyak. Nanti saudara bisa lihat dalam Mazmur pasal 16 ayat yang ke-10. Bagaimana Tuhan tidak membiarkan Yesus dalam kematian. Dia benar-benar bangkit dari kematian. Dia lebih besar, dia lebih berkuasa daripada maut. Sehingga waktu dia bangkit, dia berkata, hai maut, di mana kesengatmu? Jadi cerita Injil tidak berhenti hanya pada peristiwa kematian Yesus. Kalau hanya berhenti pada kematian Yesus, tidak ada hebatnya Yesus Kristus. Yesus Kristus benar-benar hebat. Karena apa? Dia mengalahkan maut, dia bangkit dan tidak mengalami kematian. Dia tidak mati lagi, tapi dia bangkit, dia hidup untuk selama-lamanya. Sehingga setiap kita pun ketika suatu hari nanti kita akan hidup bersama dengan Yesus selama-lamanya. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 2 dan 3. Di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Makanya 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 3 sampai 5. Itu sih very powerful. Nanti Bapak Ibu baca di rumah ya. Saya yakin Bapak Ibu ini rajin baca Alkitab, kelihatan dari wajah-wajahnya. Ini wajah-wajah baca Alkitab semua nih, wajah-wajah Alkitab semua kelihatan. Nanti 1 Korintus 15 silakan baca di rumah ayat 3 sampai 5. Jadi Yesus itu ya disalibkan, dia mengalami kematian, lalu dia dikuburkan, lalu dia menampakkan diri kepada banyak saksi. Yang keempat, ya. Lalu yang keempat 1 Korintus 5 ayat 3 dan 5. Ya.
Ya, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa kita sesuai dengan kitab suci ayat 4. Ayat 4. 1 Korintus 15 tadi udah benar. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 5. Ya. Jadi ia disalibkan. Ia dikuburkan. Lalu ia bangkit sesuai dengan kitab suci dan ia menampakkan diri kepada banyak saksi. Kenapa harus ditegaskan sesuai dengan kitab suci? Karena penulis Korintus ini hendak menegaskan bahwa peristiwa Yesus mati dan bangkit itu bukan sesuatu yang ujuk-ujuk, bukan sesuatu yang kebetulan, tapi sesuatu yang memang direncanakan oleh Tuhan. Memang Yesus adalah pribadi yang direncanakan oleh Tuhan untuk menyelamatkan setiap kita. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan. Jadi Yesus dinubuatkan kematiannya, Yesus dinubuatkan kebangkitannya. Nah, kalau saya mau jawab secara sederhana, kalau kita melihat Alkitab, bisa nggak kita membuktikan bahwa Yesus benar-benar bangkit dari kematian? Minimal ya ada 4. Ada 4 bukti dari kebangkitan Yesus yang disaksikan oleh Alkitab. Yang pertama, Yesus mati, kubur kosong. Lalu kain kafan ditinggalkan, kubur kosong sama kain kafan itu satu. Lalu dia menampakkan diri kepada banyak saksi. Lalu ini yang terakhir, ini argumentasi favorit saya. Para murid diubahkan oleh Tuhan. Para murid diubahkan oleh Tuhan. Ada yang mengatakan bahwa mayat Yesus itu dicuri. Ya, pencuri gak bodoh-bodoh amat kali. Kalaupun mau dicuri, ngapain kain kafan ditinggalkan? Yang kurang kerjaan pencurinya lah. Ya, jadi lalu dia menampakkan diri kepada banyak saksi. 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai 8, ya. Paulus menegaskan bahwa saksi dari Yesus yang bangkit ada berapa pasang mata? 500 pasang mata. 500. Menurut kesaksian perjanjian lama, 2-3 saksi, suatu perkara dianggap sah. Tapi saksi dari Yesus yang bangkit bukan hanya 2-3 orang, 500 pasang mata. Jadi sampai nggak ada ruang bagi kita untuk menyangkali kebenaran bahwa Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Tapi yang terakhir itu, yaitu para murid diubahkan. Ini argumentasi favorit saya. Siapa para murid sebelum Yesus bangkit? Siapa para murid? Mereka para pecundang, mereka pengkhianat, mereka meninggalkan Tuhan Yesus. Bahkan Petrus yang terkesan seperti pahlawan ketika Yesus ya berkata bahwa dia akan mati, menderita dan sebagainya macamnya. Dia berkata, sekali-kali hal itu tidak terjadi padamu. Hanyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, kata Tuhan Yesus kepada Petrus. Karena dia memiliki spirit iblis yang hendak menggagalkan karya penyelamatan yang dilakukan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Para murid tercerai-berai, meninggalkan Tuhan Yesus. Yudas berkhianat. Dari Yudas lah kita tahu bahwa nggak semua ciuman itu romantis, ada ciuman pengkhianatan. Dia mencium Yesus untuk menunjukkan bahwa itulah dia. Jadi ada bukti-bukti yang sangat kuat yang disampaikan oleh Alkitab terkait dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi siapa para murid sebelum Yesus bangkit? Mereka pecundang, mereka pengkhianat, mereka meninggalkan Yesus. Tapi ketika Yesus bangkit dari kematian, mereka berubah jadi seorang yang pemberani, bahkan rela mempertaruhkan nyawa mereka bagi Yesus yang bangkit. Kalau mau ditanyakan, apa jawaban paling logis untuk menjawab mengapa para murid itu bisa mengalami perubahan yang radikal? Karena Yesus bangkit dari kematian. Amin. Sebagaimana para murid yang bobrok moralnya bisa diubahkan oleh Tuhan yang bangkit dari kematian. Kita pun sebobor apapun bisa diubahkan oleh Tuhan lewat kuasa kebangkitannya. Yang setuju katakan amin. Iya. Yesus yang tertikam itu paling tahu, paling mengerti perasaan kita, keadaan kita. Kalau ada di antara kita yang pernah ditusuk dari belakang, Yesus paling tahu. Kalau ada di antara kita yang pernah ditikam oleh siapapun, dengan alasan apapun, Yesus paling tahu perasaan kita. Sehingga dia paling tahu bagaimana cara menyembuhkan setiap hati yang terluka. Amin. Amin. Iya. So udah serahkan semua sama Tuhan. Jangan dendam, jangan kepahitan. Udah belajarlah seperti Tuhan Yesus ketika dia berseru di kayu salib. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Indah kali hidup ini ya. Kalau kita seperti Yesus ya. Ngapain kita menjadi dendam? Dendam, kepahitan, amarah semuanya itu sampah. Hati kita bukan tempat untuk sampah. Iya kan? Apa yang membuat kita bangga punya Tuhan seperti Yesus? Bukan karena hanya bahwa dia akan memberikan jaminan masuk surga. Tapi karena dalam segala hal dia bisa dicontoh. Dalam segala hal. Ini membedakan Yesus dengan semua pemimpin agama yang ada.
Hanya ada satu pribadi di dunia ini yang tidak ada cacatnya, yang tidak ada celahnya. Siapa namanya? Siapa namanya? Yesus Kristus. Yang lain, tokoh apapun itu dari agama manapun, itu ada cacatnya, ada celahnya. Waktu disalib pun tetap dia bisa menunjukkan kasihnya. Luar biasa Tuhan kita itu. Kan penguasaan dirinya, kesabarannya. Bayangkan Markus 14, 15 itu menceritakan tentang apa? Bagaimana pada waktu itu diperlakukan dengan tidak adil Tuhan Yesus. Tuhan Yesus diolok-olok, Tuhan Yesus dihajar. Ya kan, diadili, ditutup kepalanya, lalu dipukul, diolok-olok. Ayo coba tebak, siapa yang memukul kamu? Coba, Tuhan loh, gak ada wibawanya sama sekali diperlakukan oleh manusia pada waktu itu. Seramnya bukan main, tapi bisa loh dia menguasai dirinya. Ya kan? Kalau dia mau balas, ya kan, selesai kita, tinggal dia hembus saja itu, tinggal tiup, selesai. Tapi dia bisa menguasai dirinya. Nah kalau kita bagaimana? Ketika kita bertemu sama orang yang melukai kita, menyakiti kita, menjahatin kita, kita ketemu nih ya sama orang yang berhutang sama kita, malah dia lebih galak sama kita. Ketika kita minta, kita tagih, lebih galak dia, gitu loh. Lalu kita ketemu sama orang seperti itu, apa reaksi kita? Ampuni, apa ampuni. Kesal gak kira-kira? Kesal banget lah. Ya kan? Tapi dari Tuhan Yesus kita belajar untuk sabar dan menguasai diri. Semuanya akan indah. Serahkan semua sama Tuhan. Amin? Iya, kayak saya juga kan gak sabar-sabar amat. Meskipun saya pendeta. Misalnya kalau saya lagi di jalan ini ya, itu betul-betul pencobaan berat itu. Kalau lagi di jalan, ya kan? Biasalah kalau di Jakarta kan macetnya bukan main. Ya, satu. Kedua, kalau di jalan, saya bawa mobil, ada ibu-ibu bawa motor depan saya, itu sih pergumulan berat. Iya kan? 4 kali kalau saya tidak salah saya mau tabrak ibu-ibu naik motor. Gimana saya nggak mau tabrak? Sen kiri belok kanan. Sen kanan belok kiri. Itu belum seberapa, ada kalanya dia sen kiri nggak belok-belok. Mau kemana ibu ini? Hah? Nanti kalau kita marahin, dia lebih galak daripada kita. Padahal dia yang salah. Akhirnya lama-lama saya belajar. Mungkin maksudnya ini kalau dikasih sen kiri, supaya kita yang belakang ini yang belok ke kiri, karena dia mau ke kanan. Mungkin gitu kan. Nah, ada yang lebih parah nih ya. Ini pernah macet total, macet parah gitu loh. Iya kan, tiba-tiba ada ibu-ibu kan. Kayak Valentino Rossi, set, masuk ke mobil saya. Dia tabrak mobil saya, dia yang tabrak, dia yang marah-marah. Malah dia pukul, dia maki-maki saya. Pak! Jadi pendeta kan serba salah, harus jadi teladan. Iya kan? Coba saya balas. Iya kan? Nggak taunya jemaat. Hah? Pak pendeta nggak usahnya percuma, Pak pendeta ngomong kasih penguasaan diri, mana kasihnya? Selesai. Iya kan? Iya, jadi pendeta serba salah. Iya kan? Karena dituntut untuk jadi teladan. Ya udahlah, iya kan? Saya terima aja. Soalnya apa pelakunya ibu-ibu, iya kan? Ras terkuat di bumi. Iya kan? Jadi kembali lagi. Jadi Yesus kita benar-benar mati. Dan dia bukan hanya benar-benar mati. Dia benar-benar bangkit dari kematian. Jadi itu yang membuat kita gak perlu lagi takut dengan yang namanya kematian. Siapa yang takut dengan kematian? Saya beberapa waktu yang lalu ada komsel lah ya. Jadi ada tanya jawab lah. Jadi ditanya, Pak Pendeta, saya ada anxiety dengan kematian. Saya ada anxiety dengan kematian. Bagaimana ya Pak Pendeta ya? Apa sih alasan terbesar kita untuk kita gak perlu takut dengan kematian? Saya jawabnya sederhana, gak panjang lebar. Yesus bangkit, Yesus yang bangkit. Alasan terbesar untuk kita gak perlu takut dengan kematian. Pertanyaannya, apakah kamu benar-benar percaya bahwa dia bangkit? Kalau kamu benar-benar percaya, seharusnya ketakutanmu sirna. Terus, tapi bagaimana menghilangkan rasa takut pada diriku akan kematian? Kamu hanya perlu menggantungkan hidupmu pada karya Yesus yang telah selesai. Ketika dia berkata, sudah selesai. Iya, kita hanya perlu mempercayai karya Yesus yang telah selesai. Dia benar-benar sudah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib. Dia sudah menghapus dosa-dosa kita, apapun itu. Ya, anugerah Tuhan selalu cukup untuk menebus setiap kesalahan dan dosa kita. Sehingga kita gak perlu takut dengan apapun. Amin. Iya, bahkan Tuhan kita lebih besar dari penderitaan kita. Kalaupun ada di antara kita yang menderita, jangan pernah takut. Karena apa? Karena Tuhan kita itu baik. Dia tidak mungkin meninggalkan kita. Iya. Jadi tujuan kita percaya Yesus itu bukan supaya tidak ada masalah. Tapi supaya kita kuat menghadapi masalah. Amin. Iya. Tujuan kita percaya Yesus bukan supaya kita tidak ada masalah. Supaya tidak ada penderitaan, bukan. Tapi supaya kita kuat dalam menghadapi masalah. Dan percayalah dalam setiap masalah yang kita hadapi. Percayalah ada kebaikan yang bisa Tuhan kerjakan.
lewat semua kejadian yang ada. Roma 8 ayat 28 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk apa? Mendatangkan kebaikan dalam segala hal bagi mereka yang mengasihi Dia. Sebenarnya kebaikan di situ jangan di-downgrade. Ya, kebaikan di situ bukan dalam pengertian materi atau jasmani, tapi rohani. Ayat 29-nya jangan dilewatkan, ayat 29-nya. Itu yang paling penting, di mana Tuhan membentuk kita, memproses kita untuk menjadi serupa dengan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus. Itu kebaikan terbesar yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Allah mendatangkan kebaikan untuk mengubah kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya yang tunggal. Itu berkat yang luar biasa besarnya. Dan sesuatu yang membuat kita bersuka cita selama kita hidup di dunia ini sebagai pengikut Yesus. Jadi ada saja cara Tuhan untuk memberkati setiap kita. So jangan takut dengan apapun. Semuanya telah diselesaikan. Dan sekali lagi, Yesus bukan hanya mati, Dia bangkit. Kebangkitan Yesus itu segala-galanya. Ya, bahkan jatuh bangunnya kekristenan terletak pada peristiwa Yesus yang bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit, memang betul-betul selesai kita, binasa kita. Ada gereja, ada kekristenan karena ada Yesus yang bangkit. Ada kehidupan di balik kematian karena ada Yesus yang bangkit. So Yesus yang bangkit itulah yang menjadi alasan terbesar kita untuk kita nggak perlu takut dengan apapun. Amin. Amin. Bahkan kita nggak perlu takut lah, ya, dengan masalah kehidupan kita. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh bekerja keras, masa Tuhan tidak pelihara kita? Alkitab yang berkata Salomo saja dalam kemegahannya tidak mengenakan seindah yang dikenakan oleh bunga bakung. Bunga bakung Tuhan pelihara, apalagi bunga citra lestari, pasti Tuhan pelihara. Amin. Iya, burung pipit kata Alkitab tidak menabur, tapi menuai. Burung pipit Tuhan pelihara, apalagi si puput, pasti Tuhan pelihara. Amin. Nah, coba kunci G, brother. Kunci G. Nah, jadi saya itu nggak jarang ketika lagi ada masalah ya. Ketika saya berdoa, saya itu nggak banyak ngomong di hadapan Tuhan. Bahkan ada kalanya saya diam aja. Lalu saya putar satu lagu, kata-kata dari lagu itu menguatkan saya, kata-kata dari lagu itu menjadi doa saya. Lagunya ini bagus banget ini. Iya kan? Bukan karena saya nyanyikan. Meskipun suara saya juga bagus juga. Ya sama Judika beda tipis lah ya. Suaranya beda tipis lah ya. Nasibnya yang beda jauh. Kunci G. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Oh, 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 oh. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah gelap Yesus ada, Yesus setia. Yang tahu lagunya sama-sama. Berkali-kali, haleluya. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Oh, 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 oh. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah gelap Engkau ada. Apa? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang setia. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung bersama Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Enggak selamanya ada mujizat, meskipun kita percaya Tuhan bisa melakukan mujizat. Tapi percayalah, selalu ada pertolongan daripada Tuhan. Bentuk pertolongan itu banyak, bukan hanya mujizat. Kekuatan yang daripada Tuhan, itu juga adalah bentuk dari pertolongan daripada Tuhan. Paulus ada punya masalah. 2 Korintus pasal yang ke-12, ada sakit yang dia alami. Dia berdoa 3 kali, Tuhan jawab enggak?
Tuhan tidak jawab, justru dalam kelemahanmu kuasaku menjadi sempurna. Itu jawaban Tuhan terhadap Paulus yang mengalami sakit pada waktu itu. Tapi kita dapati Paulus tidak berkecil hati, dia tetap hadapi sakit penyakit. Dan dia menyadari untungnya ada sakit itu. Kalau enggak dia menjadi sombong. Karena kita tahu Paulus itu orang hebat. Karena dia hebat, biasalah orang hebat, orang kaya itu bisa sombong. Dan banyak yang sombong. Nah Tuhan tidak ingin kita sombong. Karena kalau kita sombong kita hancur. Ada ya orangnya baru kaya dikit, gaya selangit. Adalah ibu-ibu kan, ibu-ibu di kampung-kampung lain ya, di kampung-kampung di sini tidak ada. Jadi ibu-ibu ingin menunjukkan kalau dia kaya, dia pakailah cincin emas di 10 jarinya. Kayak teko mos berjalan dia, pura-pura pergilah dia ke pasar supaya orang tahu kalau dia orang kaya. Pura-pura dia tanyalah berapa buah sekilo, berapa sekilo. Dia nggak tahu yang jual juga orang kaya punya gigi emas 10.000 sekilo. Iya kan? Atau bapak akan ingin menunjukkan kalau dia orang kaya, dia pakailah tali pinggang mahal, LV misalnya, Louis Vuitton ya kan. Diaturlah jalannya ya kan. Kayak gini dia. Ini bukan keren kayak orang gila. Gak keren. Iya kan? Atau di gereja ada aja tuh yang aneh-aneh gitu loh, yang penyembahan tangannya kemana-mana. Rupanya ingin menunjukkan kalau dia punya cincin berlian. Kaulah segalanya dalam hidupku. Harus kali rupanya kayak gini. Hah? Jadi tamborin aja sekalian tamborin. Lebih pas. Iya kan? Apa yang mau kita sombongkan? Semuanya daripada Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ingat, iya kan? Semua yang kita miliki itu hanyalah titipan. Kayak tukang parkir kita ini. Iya kan? Ada mobil Ferrari, ada mobil Alphard, atau ada yang lainnya semuanya. Dia gak bisa sombong. Karena apa? Dititip. Nah kita ini sama dengan tukang parkir. Titipan. Bah. Hah? So don't be sombong. Amin? Semuanya titipan. Apa kata Ayub? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jadi kita gak perlu sombong, amin. Iya, dan kita mau meresponi karya penyaliban Yesus dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Yang bapak-bapak, ya kan, ayolah lebih romantis sama istri. Jangan gampang marah apalagi sampai mukul istri. Amin Pak. Amen. Yang suka mabuk bertobat, amin Pak. Amin. Iya, ada yang bilang ya orang Batak itu orang paling kudus. Karena apa? Karena mabuk pun dia lagu rohani. Tapi ngawur. Ku tahu Bapa peliharaku, Indomie seleraku. Dia telah mati, dibangkitkan jarum coklat. Iya. Ayolah Pak, makin romantis sama istri, amin Pak. Amin Pak. Iya, lagi-lagi orang Batak ini. Orang Batak tuh ya, sulit kali romantis. Iya kan kalau pegang tangan istrinya kayaknya alergi banget. Kalau di kampung-kampungnya adalah misalnya, jarang kita temukan ada suami istri pegang tangan, jarang. Langka itu. Karena kalau istrinya pegang tangan suaminya, sana, kau jalan. Betul nggak? Tapi tidaklah orang Batak di sini romantis ini rata-rata. Apa sih susahnya kan? Memuji istri, aku gak bisa kebayang loh kehidupan aku tanpa mami. Anak kita itu ada 4, hanya beda setahun satu dengan yang lainnya. Tapi mami bisa kuat, padahal mereka itu nakal-nakal, ada yang kayak Huluk, Wakanda Forever, Iron Man, lompat sana lompat sini. Tapi mami bisa kuat menjaga mereka, membesarkan mereka. Sarangeo mi. Apa sih susahnya begitu, Pak? Amin, Pak. Amin. Nanti tunjukkan setelah ibadah selesai ya, keromantisan kita. Masih ada waktu nggak? Ini habis waktunya. Jadi ya, kita mau tanggalkan segala sesuatu ini tidak berkenan di hadapan Tuhan dari diri kita. Kita mau respon dengan sungguh-sungguh Yesus yang telah berkorban bagi setiap kita. Amin. Amin. Iya. Pokoknya percayalah Tuhan Yesus baik. Ya, dan gak ada yang perlu kita minta lagi sebenarnya sama Tuhan. Karena yang terbaik dari surga sudah diberikan. Yesus gitu loh. Jadi jangan ada di antara kita yang berdoa seperti ini. Bapak berikan yang terbaik dari surga. Gak ada lagi yang tersisa dari surga. Yesus itu yang terbaik. Yang terbaik dari yang terbaik sudah diberikan bagi setiap kita. Apalagi mau kita minta? Halo? Setuju? Setuju? Iya kan? Kalau masalah berkat, percayalah Tuhan berkati kita. Iya kan? Tuhan pelihara kita kan sempurna. Bukan sempurna lagi sempurna. Bukan sempurna lagi, sempurna.
Coba kunci C. Jadi bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap apa? Sekali lagi, sama-sama. Yang percaya mengasihi Tuhan katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Sama-sama katakan dengan iman, tetap percaya Tuhan setia. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Yesus baik. Amin. Haleluya. Mari kita teduhkan hati kita, pejamkan mata kita. Tuhan kita sungguh baik. Haleluya. Engkau luar biasa ya Tuhan. Dan kami mau belajar untuk mengiring Engkau sampai selama-lamanya. Kami tidak mau berubah setia karena Yesus selalu setia dan tidak pernah meninggalkan kami dan bahkan selalu dapat diandalkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu, kasih-Mu yang sempurna. Haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini kuletakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau. Mari sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ku telah mati, oh, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Sebab semuanya sia-sia. Oh, semuanya sia-sia dan tak berarti lah. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami yang tidak layak Engkau layakkan lewat kasih-Mu yang sempurna. Kami mau sungguh-sungguh meresponi kebenaran firman-Mu dengan menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Sebab hanya Engkau saja yang layak diagungkan, dimuliakan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.